Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Oktaviani, NIM 087, dan Fairuz Salsabila Kurniani, NIM 100. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengorganisasian pesan bisnis. Dalam materi ini, kami membagi menjadi dua pembahasan inti, yaitu yang pertama pengorganisasian pesan bisnis dan yang kedua formulasi pesan bisnis. Setelah melakukan perencanaan pesan bisnis, maka tahap selanjutnya yaitu mengorganisasikan pesan bisnis yang akan disampaikan. Pengorganisasian pesan bisnis sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengatur ide-ide secara berurutan, logis, dan tidak bertele-tele. Pengorganisasian pesan bisnis juga dilakukan agar pesan tersampaikan secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari pengorganisasian pesan bisnis yaitu berpusat pada pemahaman penerima pesan dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan. Untuk menyampaikan pesan secara efektif, maka dibutuhkan pengorganisasian pesan bisnis yang efektif pula. Selanjutnya itu manfaat. Manfaat ada 4 di sini. Di antaranya membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, dan menghemat waktu audiens serta menyederhanakan tugas komunikasi. Dalam menjalankan pengorganisasian pesan bisnis, di dalamnya juga ada hambatan-hambatan. Di antara lain yaitu pesan yang bertele-tele. Penggunaan bahasa yang tidak familiar mengakibatkan pesan bisnis tidak tersampaikan dengan jelas dan terkesan bertele-tele. Yang kedua yaitu memasukkan hal-hal yang tidak relevan atau tidak logis, seperti penambahan elemen bisnis yang tidak sesuai konteks dan keadaan saat itu. Yang ketiga ada informasi penting yang terlupakan. Di sini komunikator lupa untuk menyampaikan prioritas atau informasi penting yang seharusnya ditekankan pada saat penyampaian pesan bisnis dilakukan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis, di mana hal tersebut dapat membuat si penerima pesan ini kebingungan. Selanjutnya ada bentuk organisasi pesan bisnis. Di sini ada 4, yaitu yang pertama direct request atau permintaan langsung, di mana penyampaian pesan langsung pada poin tujuannya. Yang kedua ada pesan rutin, good news atau goodwill. Pesan rutin di sini merupakan bagian dari bisnis tetap, dan good news atau goodwill itu berita baik yang memunculkan reaksi positif seperti undangan, ucapan selamat. Yang ketiga ada bad news atau berita buruk. Biasanya berisi pesan-pesan yang tidak menyenangkan seperti penurunan pangkat dan penolakan lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir ada pesan persuasif. Isi pesan ini bersifat membujuk sang penerima pesan. Selanjutnya ada tahapan organisasi pesan bisnis. Di sini ada 3, yaitu yang pertama menetapkan ide atau gagasan melalui 3 teknik, yaitu brainstorming, meminta saran atau pendapat atasan. Yang ketiga mengulang kebiasaan baik. Selanjutnya ada mengelompokkan ide atau gagasan seperti pembuatan diagram atau kerangka yang membantu untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga ada memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Di sini ada 2 pola pendekatan, yaitu secara deduktif langsung atau
deduktif atau langsung, dan induktif atau tidak langsung. Deduktif di sini pendekatan ini digunakan apabila penerima pesan diperkirakan akan bereaksi netral atau cenderung merasa senang saat menerima pesan tersebut. Sedangkan induktif digunakan untuk pesan-pesan yang diperkirakan dapat menimbulkan reaksi negatif atau informasi yang tidak menyenangkan saat disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi formulasi pesan bisnis yang akan disampaikan oleh Mbak Fairuz. Silakan Mbak Fairuz. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memformulasikan sebuah pesan bisnis. Setelah kita mengetahui 3 tahapan atau 3 langkah pengorganisasian pesan bisnis, kita juga perlu tahu bagaimana memformulasikan sebuah pesan bisnis. Yang pertama itu cara kita mengendalikan sebuah gaya dan nada. Yang diinginkan adalah penggunaan kata, kalimat, atau paragraf untuk mencapai sebuah nada atau kesan secara keseluruhan. Gaya dapat diubah-ubah sesuai dengan bagaimana kita menciptakan sebuah nada yang sesuai. Lalu gaya dan nada ini menentukan bagaimana komunikasi pada pesan bisnis itu bisa dikatakan efektif apabila ada 5 karakteristik. Yang pertama itu ada sopan santun, yang kedua ada tepat, lalu ada ringkas, jelas, dan lengkap. Yang pertama sopan santun. Sopan santun yang dimaksud adalah bagaimana cara kita mengatur tempo, nada, atau kesesuaian kalimat kepada lawan bicara kita. Apakah terlihat santun, apakah terlihat tulus, menghormati, dan semacamnya. Lalu yang kedua adalah tepat. Tepat itu apakah pesan atau komunikasi pesan bisnis kita itu tersampaikan dengan tepat kepada target audiens. Lalu yang ketiga itu ringkas, tidak bertele-tele. Jadi inti dari pesan bisnis di dalamnya itu disampaikan secukupnya, sepemahaman, tidak dengan cangkupan yang luas dan lebih umum agar dapat dimengerti oleh khalayak luas. Lalu yang keempat ini ada jelas. Jelas yang dimaksud adalah dengan kalimat-kalimat yang logis dapat dimengerti. Jadi apabila audiens melihat pesan bisnis yang kita maksud, sekali baca itu kita udah langsung kita udah langsung paham, tidak terjadi atau timbul kebingungan pada khalayak yang membacanya. Lalu selanjutnya itu ada lengkap. Lengkap di sini adalah lengkap bagi audiens atau sasaran yang kita tuju. Kita harus menyiapkan pesan bisnis yang diinginkan audiens, yang menjadi sebuah kebutuhan audiens. Untuk itu kita perlu mempertimbangkan bagaimana cara kalimat-kalimat yang cocok dengan gaya dan nada yang sesuai. Lalu selanjutnya di sini ada pengembangan paragraf yang logis. Paragraf sendiri ini dikembangkan melalui deretan kalimat yang berkaitan dengan rincian mengenai topik utama, sehingga tidak hanya isi pesan bisnis itu sebuah ide pokok saja, tapi juga ada beberapa karakteristik atau cara-cara agar paragraf itu bisa berkembang secara berurutan dan logis. Di sini ada 5 cara. Yang pertama ilustrasi. Ilustrasi yang dimaksud adalah tambahan atau pembahasan lebih lanjut dari ide pokok utamanya. Jadi ada beberapa kalimat yang perlu kita ikutkan agar memperjelas dan mempertegas maksud dari ide pokok utama itu. Lalu yang kedua itu perbandingan atau kontra. Maksudnya ialah kita perlu adanya menaruh beberapa kalimat perbandingan sebagai tolak ukur bisnis kita, pesan bisnis kita dengan pesan bisnis yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas, mempertegas, dan menjadi poin plus dari para pembaca atau sasaran dari pesan bisnis kita. Lalu yang ketiga ada sebab akibat. Sebab akibat yang dimaksud adalah jika kita menunjukkan pesan bisnis keuntungan untuk menaikkan profit, keuntungan dari brand A, kita juga perlu memberikan sebuah sebab akibat dari kenapa sih konsumen itu atau kompetitor atau apapun audiens khalayak itu harus membeli brand kita, untuk apa. Lah itu di situ kita cantumkan sebab akibat agar mendapat kejelasan dari tangkapan si audiens dan tidak terjadinya
kebingungan. Lalu yang keempat ada klasifikasi. Klasifikasi yang dimaksud adalah cabang-cabang dari topik utama, dari ide pokok utama itu kita perlu adanya cabang-cabang klasifikasi agar terlihat lebih menonjol dan menarik dari isi pesan bisnis kita. Lalu yang terakhir itu ada masalah dan penyelesaian. Di setiap proses pengembangan sebuah paragraf yang logis dan berurutan, kita perlu mencantumkan masalah dan penyelesaian. Jadi di sini kita mengangkat sebuah isu atau permasalahan yang ada, lalu kita berusaha memberikan penawaran terbaik atau penyelesaian itu, solusi dari permasalahan ini, sehingga kita dapat dipercayai pihak konsumen atau sasaran dari pesan bisnis kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.